Selamat pagi Bapak Ibu semua, terima kasih pada hari ini sudah datang di Power Focus Pagi hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 dan hari ini kami akan menjelaskan tentang review pada market kemarin hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 dan setelahnya habis itu kami akan memprediksikan saham-saham mana aja yang menarik untuk Bapak Ibu cermati dan kiranya sebelum kita mulai kami akan lanjut ke oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk ke Power Focus Pagi, Senin tanggal 7 Agustus 2017. Dan pada hari kemarin juga, kalau kita perhatikan JCI atau IHSG ditutup melemah minus 3 poin atau 0,054% di level 5.777. Dan kalau kita perhatikan pada perdagangan kemarin, IHSG sempat menguat tinggi di 5.800 ya sekitar jam 11 lalu lanjut di paling rendahnya di sekitar jam 15 pukul 15 maksud kami itu 5.769 dan di closing pada perdagangan 16 pukul 16.15 itu di level 5.777 dan kalau kita perhatikan yang melemah hanyalah 4 sektor saham kalau diperhatikan lebih lanjut Bapak Ibu untuk untuk kemarin itu hanya 4 sektor saham saja yang sektoral, maksud saya adalah 4 sektoral saja yang melemah. Yang pertama kalau kita perhatikan dari basic industri minus 1,42%, lalu juga agriculture minus 1,21%, lalu manufacturing minus 0,081%, dan yang terakhir yaitu property minus 0,87%. Dan kalau kita perhatikan, sedangkan yang menguat yaitu sektor mining, yaitu di sekitar 2,02%, lalu juga sektor trade 1,28%, lalu juga sektor aneka industri 0,94%, dan juga finance 0,95%. Dan yang menarik adalah 4 sektoral yang melemah ini membuat IHSG tergerus melemah walaupun hanya terbatas ya Bapak Ibu di 5.777. Dan kalau kita perhatikan IHSG pada waktu kemarin itu kalau kita menganalisa selama 2 hari Kamis dan Jumat, kalau saya perhatikan secara teknikal dia akan membentuk pola bullish pregnant cross yang mengindikasikan adanya kekuatan bullish, sorry, yang mengindikasikan adanya kekuatan bearish yang melemah dan kekuatan bullish yang menguat. Sehingga kalau kita perhatikan secara teknikal dari chart Mesus ini, oke, nah kita oke. Nah, kita perhatikan bahwa sebenarnya secara chart memang ada pola penguatan ya di 4 Agustus kemarin dikarenakan memang volumenya juga menurun pelemahan dan kalau kita perhatikan ini bisa ada dan ini disebut bullish pregnant cross ya Bapak Ibu ya. Terus yaitu 2 candle yang mengisi pola pelemahan namun pelemahannya itu terbatas ya dikarenakan dari 3 Agustus sangat menjorok ke bawah, lalu di 4 Agustus ini ternyata pelemahannya tidak menjorok ke bawah, namun adanya pola penguatan dari pihak bullish ya, maksudnya dari pihak atas, sehingga pergerakan pelemahan itu terbatas pada perdagangan kemarin. Jadi mengindikasikan masih ada prediksi besok atau maksud saya hari ini polanya akan sedikit naik ya. Jadi kalau saya perhatikan IHSG akan bullish hari ini dengan kisaran support di 5.764 dan resisten di 5.811. Namun yang perlu di garis bawahi yaitu pertumbuhan kuartal 2 Bapak Ibu yang rencananya akan diumumkan hari ini oleh BPS bila mana pengumuman tersebut memberikan indikasi di bawah ekspektasi pelaku pasar, ini juga mengindikasikan IHSG akan rentan melemah ya. Namun kalau misalnya di kuartal 2 pada hari ini sesuai dengan prediksi pasar ini masih mengindikasikan adanya pola penguatan ya untuk hari ini. Jadi ada 2 sentimen, maksud saya satu sentimen yang mempengaruhi juga nanti perdagangan yaitu BPS akan mengumumkan pertumbuhan kuartal 2 perekonomian Indonesia bila mana nanti perekonomian Indonesia di luar ekspektasi pasar dalam arti ekspektasi tinggi namun ternyata pas direalisasi ternyata turun dari BPS mengumumkan ini masih ada indikasi adanya pola pelemahan ya untuk perdagangan hari ini. Namun bila mana ternyata BPS sesuai dengan ekspektasi pasar yang memang indikasi di 5,01% sampai dengan 5,07%,
Ini membuat perdagangan ISG akan menguat ya prediksinya pada perdagangan hari ini. Dan kita akan lihat nanti kisaran levelnya di support di 5.764 sampai dengan resisten 5.811. Ini untuk ISG. Lalu kalau kita perhatikan juga pada perdagangan kemarin, Hang Seng juga dan FTSE 100 dan Dow Jones ditutup menguat. Hang Seng menguat 0,12% di level 20.562, FTSE 100 menguat 0,49% di level 7.511, Dow Jones menguat 0,30% di level 22.092. Lalu Nikkei mencatatkan pelemahan minus 0,38% di level 19.962. Lalu juga Edo melemah minus 0,67% di level 26,62. Gold mencatatkan Gold mencatatkan pelemahan minus 0,74% di level 1258. Oil menguat ya. Ini kalau sebentar. Oke. Oil menguat plus 1,12% di level 49,58. Coal mencatatkan penguatan 1,51% di level 89. CPO mencatatkan penguatan 0,12% di level 2.608 dan USD terhadap rupiah kemarin melemah minus 11 poin atau 13.316. Dan kalau kita perhatikan berita dari Global Highlights, yang pertama adalah data dari Amerika, yaitu data tenaga kerja positif dan dolar menguat, dan ini ada potensi karena perdagangan kemarin kalau kita perhatikan Amerika kemarin itu menguat di level 0,30% di level 22.092. Ini dikarenakan juga karena secara positif data tenaga kerja mereka sangat baik ya. Kalau kita perhatikan pada penutupan Jumat Sabtu pagi diperdagangkan lebih tinggi daripada mata uang utama lainnya. Maksud kami adalah kurs dolar ditutup pada itu lebih tinggi daripada mata uang lainnya, menyusul laporan ketenagaan kerjaan non pertanian Amerika Serikat pada Juli positif di sektor ekonomi. Total tenaga kerja non pertanian Amerika Serikat meningkat sebesar 209.000 pada bulan Juli, jauh di atas ekspektasi pasar, dan tingkat pengangguran sedikit berubah pada 4,3%. Menurut Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pada Jumat kemarin, para investor terus memantau laporan gaji non-pertanian, mencari petunjuk tentang kapan Federal Reserve AS akan memulai pengurangan neraca dan menaikkan suku bunga acuannya. Dan laporan ini akan membuat The Fed merasa nyaman dengan normalisasi neraca pada September dan direncanakan akan membuat kenaikan pada bulan Desember di atas meja oleh Bank of America Merrill Lynch dalam riset ekonominya. Dan indeks dolar Amerika Serikat mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama, yaitu melonjak 0,78% menjadi 93,566 pada akhir perdagangan. Jadi kalau kita perhatikan, ini memberikan sentimen positif adanya pola penguatan secara indeks Dow Jones kemarin menguat dikarenakan total tenaga kerja non pertanian Amerika Serikat meningkat sebesar 209.000 pada bulan Juli, dan itu di luar ekspektasi pelaku pasar sehingga Dow Jones menguat. Dan memang ada potensi ketika indeks Dow Jones menguat, USD terhadap rupiah juga menguat ya. Dan kalau kita perhatikan kemarin juga USD melemah terhadap rupiah. Namun kalau secara nanti jangka panjang, bila mana nanti ada rencana The Fed akan menaikkan suku bunganya di bulan-bulan semester 2 ini, ada potensi indeks Dow Jones akan menguat dan juga USD terhadap rupiah akan menguat USD-nya ya, potensi seperti itu. Lalu lanjut kita akan melihat berita selanjutnya yaitu BRPT. Pasca akuisisi Star Energy, Barito fokus di pabrik. Setelah melakukan pembayaran sebesar 300 juta US dollar untuk mengakuisisi Star Energy, PT Barito Tbk berencana merampungkan pembangunan pabrik untuk anak perusahaannya di sektor petrokimia. Agus Salim Pangestu selaku Direktur Utama emiten berkode saham BRPT ini mensinyalkan adanya rencana untuk menyelesaikan pembangunan pabrik milik anak perusahaannya yaitu PT Chandra Asri Petrochemical (TPIA). Dan pabrik yang dimaksud adalah pabrik kedua untuk pengolahan etilena. Berdasarkan berita dari Kontan, sebelumnya investasi untuk pabrik tersebut telah dipersiapkan di kisaran 2,4 miliar US dollar. Sebelum menambah pabrik tersebut, TPIA sendiri sudah meningkatkan produksi cracker etilena pertama pada akhir 2015 lalu sebesar 860.000 ton dengan investasi 380 juta US dollar.
Dan melalui pembangunan pabrik kedua ini, TPIA akan menargetkan produksi sebanyak 1,96 juta ton per tahun pada tahun 2000, 2121. Ya. Nah, itu untuk BRPT, Bapak Ibu. Lalu kita lanjut untuk DOIT. Untuk DOIT sendiri ini ada berita dari konten juga, beban usaha menggurus laba pada semester 1. Beban usaha semester 1 2017 menggurus laba PT DOIT, total beban sebesar 82,68 US dollar, menyebabkan pertumbuhan laba yang tipis. Berdasarkan keterbukaan perusahaan di Bursa Efek, beban usaha DOIT meningkat 29,25% year on year per Juni 2017 menjadi 22,34 juta US dollar, dan beban keuangan naik 19,84% year on year menjadi 27,56 juta US dollar. Bahkan beban lain melonjak 1,282% menjadi 32,78 juta US dollar. Dan memang Pak Edi Porwanto, Chief Financial Officer atau COC DOIT, menjelaskan beban EBITDA dan laba operasional paling dipengaruhi oleh pengeluaran tak terduga. Walau demikian, terdapat sejumlah masukan yang membantu kinerja laba terbalik untung, yakni pendapatan lain year on year mengalami kenaikan 43,24% menjadi 7,12 juta US dollar, dan pendapatan keuangan tumbuh 24,47% menjadi 594,829 US dollar. Untuk kinerja akhir tahun, DOIT telah merencanakan akan melakukan produksi pengupasan tanah overburden sebesar 360 juta bank meter kubik hingga 400 juta bank meter kubik. Tak hanya itu, mereka juga akan memproduksi batu bara sebanyak 45 juta ton hingga 50 juta ton. Ini untuk DOIT. Lalu yang terakhir kita lihat adalah DSFI, yaitu torekan kenaikan penjualan 9,34%. PT Dharma Samudra Fishing Industry atau DSFI melaporkan peningkatan penjualan pada rapor kinerja kuartal 2. Berdasarkan laporan keuangan dari laman Bursa Efek tersebut, penjualan emiten berkode saham DSFI ini meningkat dari penjualan pada periode akhir Juni 2016 sebesar 301,94 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, penjualan DSFI pada akhir kuartal 2 2017 sebesar 330,17 miliar rupiah alias tumbuh 9,34%. Dan berdasarkan pemberitaannya, sebelumnya volume penjualan emiten ini mengalami peningkatan sebesar 5% selama semester pertama tahun ini dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Dengan kenaikan itu, maka penjualan semester 1 2017 mencapai 4.320 ton. Peningkatan penjualan DSVI ini terutama didorong oleh permintaan pasar global dari Eropa dan Amerika Serikat sejak akhir Maret 2017. Ini memberikan sentimen positif Bapak Ibu untuk saham DSVI ya, beritanya, dan kita nanti akan perhatikan juga pergerakannya. Demikian untuk news pagi ini. Lalu kami akan lanjut kepada chart Nesus pada pagi hari ini. Untuk saham-saham yang kami pilih yaitu saham yang bergerak di LQ45 nih Bapak Ibu. Untuk perdagangan hari ini, yang pertama kita akan bahas tentang LPPF ya. LPPF terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk LPPF ini kita punya potensi untuk spekulasi buy ya Bapak Ibu ya. Dikarenakan memang harga chartnya, maksudnya pergerakan chartnya turun ya. Secara teknikal ini turun, dan ini memang ada potensi untuk kita mengambil keuntungan dengan target support itu kalau kita perhatikan ini di kisaran Oke. Nah, kita bisa ambil spekulasi buy Bapak Ibu di 10.975 sampai dengan 11.275 dengan target resisten kuatnya itu di level 12.000 ya untuk LPPF. Jadi untuk saat ini saya mengindikasikan adanya, kita sarankan untuk kita spekulasi buy
untuk di level 10.975 sampai dengan 11.275 dengan target di 12.025 ya, dengan target resistennya. Karena kalau kita perhatikan adalah di sini adalah terlihat bahwa candle ini berbentuk uh, bullish ya. Kalau kita perhatikan selama 2 hari tersebut bullish, walaupun terlihat pada tanggal 28 Juli sampai dengan 2 Agustus terjadi pelemahan. Dan ini masih mengindikasikan adanya pola penguatan untuk hari ini, dikarenakan memang indikator stokastik sudah berada di area zona overbought yang masih tertembus oleh adanya golden cross sehingga adanya pola reversal pembalikan arah secara tren ya. Dan juga kalau kita perhatikan secara Bollinger's Bands ini adalah momen di mana terjadinya pola penguatan dikarenakan memang titik-titik lower bands ini ada potensi untuk kita spekulasi buy ya. Dan memang kalau disarankan untuk saat ini kita bisa ambil di area tersebut di area support di 10.975 sampai dengan di 11.275 dengan target di 12.025 ya. Ini untuk saham LPTF. Lalu kita lanjut untuk saham selanjutnya yaitu saham ASI. Oke, untuk ASI ya, pada perdagangan kemarin juga menarik nih ASI karena kalau kita perhatikan secara fundamental ASI ini menguat ya, maksudnya adalah pertumbuhannya bagus, namun secara maksud saya secara perekonomian untuk car salesnya memang terjadi penurunan minus 27% ya. Nah, untuk saat ini kita lihat juga memang pelaku pasar banyak yang membuang dan terjadi, bukan membuang, maksud saya taking profit atau sell. Dan untuk saat ini memang asing juga masih taking sell, masih net sell ya. Jadi ini masih ada potensi untuk Bapak Ibu yang investor lokal ini juga bisa kita buy on witness terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya untuk saham-saham ICE. Namun kalau untuk saran saya, karena volume ini kemarin cukup besar, jadi kita bisa juga untuk apa menunggu potensi penguatan ya. Karena kalau kita perhatikan dengan volume yang sangat besar dan indikator stokastik yang melemah, ini saya sarankan untuk sekarang berada di 7.775. Ini kami sarankan untuk Bapak Ibu wait di harga 7.725 ya untuk kita spekulasi buy ya untuk di momen ini. Dan karena memang kalau saya perhatikan biasanya dengan volume yang cukup besar, ASI masih ada pola pembalikan arah dan memang kalau kita perhatikan untuk chartnya karakternya memang mencari bottom ya. Bottom itu area bawahnya itu di kisaran 7.375 sampai dengan 7.725 ya untuk area bottomnya. Jadi untuk saat ini saya sarankan bisa kita membeli area di sekarang berada di 7.725 untuk buy on witness terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena kan memang pergerakannya masih cenderung melemah, namun ada potensi pola penguatan dikarenakan kemarin indikator volume ini menguat tipis ya. Sehingga kalau saya sarankan dengan adanya pola penguatan tersebut, ini masih kita lihat dengan ada potensi Astra Internasional akan naik ya untuk potensi di minggu ini dengan target resisten di 8.000 ya. Jadi untuk saat ini bisa kita buy on witness terlebih dahulu Bapak Ibu di area 7.725 dan juga kita akan menunggu apakah pola tersebut akan menunggu di 7.500 sampai dengan 7.375 bila mana ada pola sampai 7.375 ini masih ada potensi untuk kita buy on witness terlebih dahulu Bapak Ibu karena memang area bottom ini akan dicari sampai biasanya teknikal itu cari sampai 4 hari atau 5 hari. Untuk saat ini polanya masih satu harian aja di 7.725, namun ada potensi bila mana dia support punya kuat di 7.725 berapa hari, ini kita bisa untuk spekulasi buy untuk Astra Internasional. Karena kan memang Bollinger Bands masih cenderung ke bawah dan juga stokastik masih area di oversold yang masih mengindikasikan ada pola penguatan nanti ketika nanti ada terjadi golden cross. Kurang lebih itu untuk ICE. Lalu yang terakhir kita akan bahas tentang saham LSIP ya. Oke, untuk LSIP. Nah, untuk LSIP ini adalah saham yang bergerak di agriculture, Bapak Ibu, dan untuk saat ini kalau saya lihat secara teknikal LSIP ini sudah nih, ini sudah berada di area penguatan supportnya ya. Penguatan supportnya itu di 1410 dan juga di
1400 ya area supportnya. Nah, ini ada pola area supportnya Bapak Ibu kalau kita perhatikan secara zoom in. Ini areanya di 1400 sampai dengan 1410 ya. Dan kalau kita perhatikan area support ini agak jarang tertembus ke bawah. Kalau ke bawah dia punya area support di 1374. Namun kalau secara fundamental, kalau saya perhatikan, saham LSIP ini menarik karena memang pertumbuhannya tinggi ya di di kuartal pertama, dan kita akan menunggu di semester kedua apakah laporannya melonjak. Kalau misalnya melonjak, ini ada potensi sentimen untuk kita bisa ambil ya untuk LSIP. Terus saat ini kita bisa merekomendasi Bapak Ibu untuk terlebih dahulu, yaitu untuk spekulasi buy terlebih dahulu Bapak Ibu di 1400 sampai dengan 1410, dengan target resisten pendeknya itu di kisaran 1450 sampai dengan 1470 ya untuk saham LSIP. Jadi untuk saat ini ada momen Bapak Ibu untuk bisa spekulasi buy di 1400 sampai dengan 1410 dengan target di 1456 sampai dengan 1470 ya. Ini untuk LSIP. Jadi untuk saran saya, karena kalau saya perhatikan maksud saya secara fundamental LSIP ini bergerak bagus, namun secara teknikal memang ada momen di mana adanya penurunan sehingga kami bisa menyarankan Bapak Ibu untuk spekulasi di 1400 sampai dengan 1410, karena kan memang ada potensi di minggu ini maupun di minggu depan ada pergerakan penguatan ya, karena kalau kita perhatikan ini tinggal menunggu waktu saja, ini sudah berada di zona oversold, yang dimana mengindikasikan ada perlu sentimen baik ya, yaitu tentang laporan keuangan. Sehingga bila mana estimasi laporan keuangan ini sesuai dengan ekspektasi pasar, ada potensi untuk ya, LSIP akan naik ya, dengan resistennya di 1456 sampai dengan 1472. Demikian Bapak Ibu untuk hasil analisa kami. Semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu, dan semoga juga hari ini bisa cuan ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat beraktivitas.